Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat fisika, jumpa lagi di channel Yusuf Ahmada. Pada video kali ini kita akan belajar tentang materi fisika kelas 12, yaitu berkaitan dengan medan magnet. Oke, seperti apa? Yuk simak penjelasannya berikut ini. Oke sahabat fisika, apa sih itu medan magnet? Nah, medan itu artinya adalah daerah atau area. Jadi, medan magnet itu adalah daerah di sekitar magnet yang masih dipengaruhi oleh gaya tarik magnet. Nah, medan magnet itu sendiri dapat dihasilkan dari, jelas, yang pertama dia pasti bisa dihasilkan dari magnet, di mana arah medan magnet pada magnet itu digambarkan dengan garis-garis gaya magnet yang arahnya dari kutub utara menuju ke kutub selatan. Selain dapat dihasilkan dari magnet, ternyata medan magnet juga dapat dihasilkan dari arus listrik loh. Nah, medan magnet yang dihasilkan dari arus listrik itu disebut dengan istilah induksi magnet. Oke sahabat fisika, sebelum kita belajar tentang induksi magnet, yuk kita belajar dulu tentang percobaan Oersted. Apa sih itu percobaan Oersted? Nah, menurut percobaan dari Hans Christian Oersted, di sekitar penghantar berarus listrik itu ternyata terdapat medan magnet, di mana arah medan magnet di sekitar kawat berarus itu dapat digambarkan menggunakan kaidah tangan kanan, di mana ibu jari itu menunjukkan arah arus listrik dan genggaman pada jari tangan kita itu menunjukkan arah medan magnet. Oke sobat fisika, biar lebih paham, yuk simak contoh berikut ini. Nah, di sini ada kawat berarus di mana arah arusnya dia ke atas, kemudian ada titik P berada di kiri kawat dan titik Q berada di sebelah kanan kawat. Nah, kalau kita menggunakan kaidah tangan kanan, berarti arah ibu jari kita itu kan arah ibu jari itu menunjukkan arah arus. Jadi arah ibu jari kita arahnya ke atas. Nah, coba sahabat fisika terapkan nih. Oke, tangan kanannya jempolnya ke atas. Oke, mantap. Nah, oke, yuk kita lanjut lagi. Jadi berarti ibu jari kita itu posisinya menunjukkan arah arus, yaitu arahnya ke atas. Kemudian di sini medan magnetnya dia akan mengitari kawat ini. Nah, yang ditunjukkan oleh arah genggaman 4 jari tangan kita. Jadi, kalau pada kawat berarus ini, arah medan magnetnya berarti ya dia akan masuk melalui titik Q dan keluar melalui titik P. Atau di Q dia masuk bidang dan titik P dia keluar bidang. Nah, untuk masuk bidang bisa kita gambarkan dengan tanda atau simbol cross. Sedangkan untuk keluar bidang, kita bisa menggambarkan dengan tanda dot. Jadi kayak semacam kalau misalnya kita nancepin sekrup, misalnya kita tancapkan sekrup ini ke papan layar ini, maka ketika masuk, yang tampak itu kan bagian pangkal atau bagian belakang sekrupnya atau tanda silangnya. Sedangkan ketika keluar dari papan layar ini, maka yang kelihatan kan ujungnya atau titik. Nah, jadi kalau masuk bidang kita simbolkan dengan tanda silang atau cross, kalau keluar bidang kita simbolkan dengan tanda titik atau dot. Nah, contoh lain nih, misalnya, kalau arah arusnya ke kanan bagaimana? Nah, kalau arah arusnya ke kanan berarti ibu jari kita ke kanan. Oke, coba jempolnya, mantap. Nah, berarti jadi kalau arusnya ke kanan berarti arah medan magnetnya dia mengitari kawatnya itu muternya gini. Nah, berarti kalau pada kawat ini dia akan masuk melalui titik Q juga dan keluar melalui titik P. Nah, dia akan mengitari kawatnya muter gini. Oke, di sini dia masuk bidang atau masuk layar ini, kemudian keluar melalui titik P atau di titik Q bisa kita simbolkan dengan tanda cross dan titik P bisa kita simbolkan dengan tanda dot gitu. Nah, oke sahabat fisika, yuk sekarang kita belajar tentang induksi magnet atau medan magnet yang dihasilkan oleh arus listrik. Nah, kita akan mempelajari induksi magnet pada
kawat lurus, kemudian induksi magnet pada kawat melingkar, induksi magnet pada solenoida, dan juga pada toroida. Nah, seperti apa? Yuk langsung saja. Oke, kita mulai dari yang pertama berkaitan dengan induksi magnet pada kawat lurus. Nah, untuk induksi magnet pada kawat lurus, nah di sini untuk yang pada penghantar lurus yang tak berhingga, artinya panjang kawatnya ini panjang sekali. Nah, di sini misal ada titik X yang berjarak A dari kawat, maka induksi magnet di titik X yang berjarak A dari kawat itu dirumuskan B sama dengan mu 0I per 2 PA, di mana B itu merupakan induksi magnet di titik X, satuannya dalam Weber per meter persegi atau Tesla. Mu 0 itu merupakan permeabilitas ruang hampa yang nilainya adalah 4pi dikali 10 pangkat min 7 Weber per ampere meter. I merupakan kuat arus listrik, satuannya dalam ampere, dan A merupakan jarak titik X dari penghantar, satuannya dalam meter. Sedangkan pada penghantar lurus yang berhingga dengan panjang L, induksi magnet di titik X yang berjarak A dari kawat dirumuskan B sama dengan mu 0I per 4 PA dikali cos theta 1 ditambah cos theta 2. Nah, kita lihat contoh berikut ini. Seutas kawat dialiri arus listrik I sama dengan 2 ampere seperti gambar berikut. Tentukan besar dan arah induksi magnet di titik P dan titik Q. Nah, sahabat fisika, sebelum kita menghitung besarnya induksi magnet di titik P dan titik Q, kita tentukan dulu arah induksi magnet di titik P dan titik Q itu arahnya kemana sih? Kita gunakan kaidah tangan kanan. Di situ arah arusnya dia ke atas, berarti jempol kita ke atas. Oke, berarti arah induksi magnet atau arah medan magnetnya dia mengitari kawatnya seperti ini. Nah, dia akan masuk melalui titik Q, muterin kawat dan keluar melalui titik P. Jadi dia akan masuk melalui titik Q dan keluar melalui titik P. Nah, sekarang berapa besarnya induksi magnetnya? Oke. Yang pertama, besar dan arah induksi magnet di titik P. Karena itu kawatnya kawat lurus, maka kita gunakan persamaan pada kawat lurus di mana B sama dengan mu 0I per 2 PA, atau B sama dengan 4pi dikali 10 pangkat min 7 dikali I-nya 2 ampere per 2pi dikali A. A itu merupakan jarak titik P dari kawat, yaitu 2 meter. Nah, 4pi boleh nih kita bagi. Oke, berarti B-nya tinggal 2 dikali 10 pangkat min 7 Tesla keluar bidang. Sedangkan untuk yang B besar dan arah induksi magnet di titik Q, itu rumusnya sama, B sama dengan mu 0I per 2 PA, atau B sama dengan 4pi dikali 10 pangkat min 7 dikali I-nya 2 ampere per 2pi dikali jarak titik Q dari kawat adalah 1 meter. 4pi-nya boleh kita bagi dengan 2pi, tinggal 2 kali 2, 4, jadi B-nya sama dengan 4 kali 10 pangkat min 7 Tesla. Arahnya masuk bidang. Oke, cukup mudah bukan? Kita lihat untuk contoh soal berikutnya. Nah, kalau tadi hanya satu kawat, sekarang ada 2 kawat. Perhatikan gambar berikut ini. Tentukan besar dan arah kuat medan magnet di titik P. Nah, kita perhatikan dulu, di situ ada kawat A dan kawat B, masing-masing arah arusnya ke atas. Oke, kita lihat dari kawat yang A dulu, kita gunakan kaidah tangan kanan, jempolnya ke atas. Oke, berarti arah induksi magnetnya, dia akan mengitari kawat ini seperti ini, sampai di titik P dia akan masuk bidang. Jadi besarnya, arah dari B1, itu dia masuk bidang. Kemudian kita perhatikan dari kawat yang kedua, yaitu dari kawat B, arah arusnya ke atas. Oke, jempolnya ke atas lagi. Oke, jadi dia akan induksi magnetnya dia akan mengitari kawatnya seperti ini. Dia akan masuk melalui bagian sebelah kanan kawat, kemudian mengitari kawat dan sampai di titik P, berarti dia akan keluar. Jadi B2-nya arahnya adalah keluar bidang. Nah, jadi di situ ada B1 dan juga B2. Yuk kita cari untuk besar dan arah B1 di titik P dulu.
Karena itu kawat lurus, maka kita gunakan persamaan induksi magnet pada kawat lurus, yaitu B sama dengan mu 0I per 2πa. Atau B sama dengan 4pi dikali 10 pangkat min 7 dikali arusnya 2 ampere dibagi 2pi dikali titik P dari kawat A atau dari kawat yang pertama itu jaraknya adalah 2 meter. Nah, 4pi-nya boleh kita coret, berarti tinggal 2 dikali 10 pangkat min 7 Tesla arahnya masuk bidang, kemudian besar dan arah B2 di titik P, sama rumusnya B sama dengan mu 0I per 2πa atau B2 sama dengan 4pi dikali 10 pangkat min 7 dikali 2 per 2pi dikali 4. Atau ini boleh kita coret, berarti tinggal berapa nih? Ya, 1 dikali 10 pangkat min 7 Tesla. Nah, karena di situ ada B1 dan B2 yang arahnya berlawanan, B1 arahnya masuk bidang, B2 keluar bidang, maka resultan induksi magnetnya atau B di titik P-nya adalah ya yang besar dikurangi yang kecil. Nah, atau B1 kurangi B2, 2 kali 10 pangkat min 7 dikurangi 1 kali 10 pangkat min 7. Ya, nilainya 1 kali 10 pangkat min 7 Tesla. Arahnya kemana nih? Ya, arahnya ngikut yang nilainya lebih besar, yaitu masuk bidang gitu. Cukup mudah bukan? Nah, sekarang kita lanjutkan untuk induksi magnet pada kawat melingkar. Nah, misalnya ini ada sebuah kawat melingkar dengan jari-jari A. Maka, untuk menentukan induksi magnet di pusat lingkaran atau di titik O itu dirumuskan B sama dengan mu 0I per 2A. Sedangkan untuk mencari induksi magnet di titik E atau yang berada di luar lingkaran, itu dirumuskan B sama dengan mu 0I per 2A sin pangkat 3 theta. Di mana sin theta itu bisa kita cari dari, nah, cara mencari sin kita gunakan teori trigonometri, bahwa sin itu merupakan perbandingan sisi depan bagi sisi miring. Jadi nilai sin theta sama dengan A per R. Di mana B merupakan induksi magnet, mu 0 merupakan permeabilitas ruang hampa yaitu 4pi dikali 10 pangkat min 7, I merupakan kuat arus listrik, A merupakan jari-jari kawat. Nah, oke sahabat fisika, perlu diingat bahwa jika bentuk lingkarannya itu bukan lingkaran penuh, misalnya hanya setengah lingkaran, maka B-nya tinggal dikalikan setengah. Contoh, misal di sini ada kawat seperempat lingkaran dialiri arus listrik 5 ampere seperti gambar berikut. Jika jari-jari kawat melingkar adalah 40 cm, tentukan besar dan arah induksi magnet di titik P. Nah, sebelum kita cari besarnya, yuk kita tentukan dulu arah induksi magnet di titik P-nya terlebih dahulu. Di sini arus dia mengalir dari kawat ini, nah, kemudian dia mulai memasuki kawat bentuk seperempat lingkaran. Jadi, ini arusnya dia boleh kita teruskan, oke, sampai sini, oke. Arah arusnya di sini. Oke, sekarang kita gunakan kaidah tangan kanan di mana arah ibu jari itu menunjukkan arah arusnya. Nah, oke. Jadi arah induksi magnetnya dia akan mengitari kawat seperti ini. Dia akan masuk melalui sebelah sini dan sampai di titik P dia akan keluar bidang. Nah, jadi arahnya dia keluar bidang. Yuk, sekarang kita cari nilainya. Di mana induksi magnet di titik P itu dirumuskan B sama dengan 1/4 dikali mu 0I per 2A. Kenapa dikali 1/4? Karena bentuknya cuma 1/4 lingkaran. Jadi nilai B-nya sama dengan 1/4 dikali 4pi kali 10 pangkat min 7 dikali I-nya 5 dibagi 2 dikali A-nya. Nah, itu merupakan jari-jari lingkaran atau jarak titik pusat dari kawat, yaitu 40 cm atau 4 kali 10 pangkat min 1 meter. 4-nya boleh kita bagi, jadi B-nya tinggal berapa nih? Oke, yang atas masih 5pi per 8 atau 5/8pi dikali 10 pangkat min 6 Tesla, arahnya keluar bidang. Nah, contoh berikutnya. Tentukan besar kuat medan magnet di titik X yang berada pada poros suatu penghantar melingkar pada jarak 8 cm jika kuat arus yang mengalir pada kawat adalah 5 ampere.
Nah, oke sahabat fisika, kita ingat untuk menentukan besarnya medan magnet atau induksi magnet di titik di luar lingkaran, misalnya di sini adalah di titik X. Nah, kita bisa gunakan persamaan B sama dengan mu 0 I per 2A sin pangkat 3 theta. Nah, dari gambar yang ada di soal, kita belum tahu nih panjang R-nya berapa. Oke, kita bisa memanfaatkan teorema Pythagoras. Kita buat dulu garis hubung di sini. Nah, kita bisa gunakan teorema Pythagoras pada segitiga ini. Di sini 6, sini 8. Oh, berarti pasangannya pasti 10. Oke, jadi R-nya nilainya adalah 10 cm. Nah, sekarang kita bisa mencari nilai sin theta-nya. Oke, kalau misal sudutnya adalah yang di sini, maka sin itu merupakan perbandingan sisi depan banding sisi miring. Jadi nilai sin theta-nya adalah 6/10 atau 0,6. Sehingga nilai medan magnet atau besarnya medan magnet di titik X itu sama dengan B sama dengan 4pi dikali 10 pangkat min 7 dikali I-nya 5 per 2 dikali. Nah, A-nya itu merupakan di situ A-nya merupakan jari-jari lingkaran, yaitu 6 cm atau 6 kali 10 pangkat min 2 dikali sin pangkat 3 theta atau nilai sin-nya 0,6 kita pangkatkan 3. Jadi, nilai B-nya berapa nih? Yang ini bisa kita kalikan dulu, 4pi dikali 5 sama dengan 20pi. 20pi dikali 10 pangkat min 7 per 2 kali 6 kali 10 pangkat min 2, 0,6 itu kan sama saja 6 dikali 10 pangkat min 1. 6 pangkat 3 itu 216, 10 pangkat min 1 pangkat 3, jadi 10 pangkat min 3. 20-nya boleh kita bagi sama 2, kemudian 216 dibagi 6 itu sama dengan 36, jadi nilai B-nya tinggal 36 dikali 10pi, jadi masih 360pi dikali 10 pangkat min 7 dibagi 10 pangkat min 2 kan masih 10 pangkat min 5 dikali 10 pangkat min 3 masih 10 pangkat min 8. Atau boleh kita sederhanakan lagi, jadi B sama dengan 3,6pi dikali 10 pangkat min 6 Tesla. Cukup mudah bukan? Oke sahabat fisika, berikutnya untuk induksi magnet pada solenoida. Apa sih itu solenoida? Ya, solenoida itu adalah suatu penghantar lingkaran dengan jumlah lilitan yang sangat banyak. Atau solenoida itu merupakan suatu penghantar yang dibuat lilitan. Nah, ini merupakan bentuk dari solenoida. Jadi, solenoida itu merupakan bentuk penghantar atau kawat yang dibuat melilit seperti ini. Melilit. Maksudnya adalah dibentuk atau terbentuk dari banyak lilitan. Nah, oke sahabat fisika, untuk menentukan induksi magnet di pusat solenoida, itu dirumuskan B sama dengan mu 0I dikali N per L. Sedangkan untuk menentukan induksi magnet di ujung solenoida dirumuskan B sama dengan mu 0IN per 2L, atau nilainya yang di ujung ini nilainya adalah setengah dari induksi magnet yang di pusat, di mana B itu merupakan induksi magnet, mu 0 merupakan permeabilitas ruang hampa, I merupakan kuat arus listrik, N merupakan jumlah lilitan, dan L merupakan panjang solenoida. Contoh, ada suatu solenoid dengan panjang 2 meter dengan 800 lilitan dan jari-jari 2 cm. Bila solenoid itu dialiri arus sebesar 0,5 ampere, tentukanlah induksi magnet pada ujung solenoida. Nah, karena yang ditanyakan di ujung, maka untuk menentukan induksi magnet di ujung solenoida, kita bisa menggunakan persamaan B sama dengan mu 0IN per 2L. Atau B sama dengan 4pi dikali 10 pangkat min 7 dikali I-nya 0,5 dikali N-nya jumlah lilitannya 800 per 2 dikali L-nya panjangnya adalah 2 meter. Atau di sini 4-nya boleh kita coret, sehingga tinggal pi dikali 10 pangkat min 7 dikali 0,5 kali 800. 0,5 dikali 800 itu kan sama saja 400, jadi nilai B-nya sama dengan 400 pi dikali 10 pangkat min 7, atau B sama dengan 4pi dikali 10 pangkat min 5
Weber per meter persegi atau Tesla. Jadi jawabannya adalah yang A. Oke sobat fisika, kita lanjut yang berikutnya yaitu induksi magnet pada toroida. Apa sih itu toroida? Nah, toroida itu merupakan solenoida yang dibuat melingkar. Jadi dia merupakan lilitan-lilitan seperti ini, solenoid, tapi dia dibuat melingkar. Nah, untuk menentukan induksi magnet di pusat toroida, itu dirumuskan B sama dengan mu 0 IN per 2πr. Jadi rumusnya sama dengan induksi magnet pada solenoida, hanya saja untuk L-nya atau panjangnya itu merupakan keliling lingkaran, yaitu 2πr. Di mana B merupakan induksi magnet, mu 0 merupakan permeabilitas ruang hampa, I adalah kuat arus listrik, N-nya jumlah lilitan, dan R merupakan jari-jari toroida. Contoh, misal ada sebuah toroida memiliki 60 lilitan dan jari-jari 10 cm, jika kuat arus yang melalui toroida sebesar 200 mA, tentukan besar induksi magnet di dalam toroida. Oke, kita ingat tadi persamaan untuk menentukan besarnya induksi magnet pada toroida, itu dirumuskan B sama dengan mu 0 IN per 2πr. Atau B sama dengan 4pi dikali 10 pangkat min 7 dikali I-nya atau arusnya di sini 200 mA atau nilainya 0,2 ampere dikali N-nya jumlah lilitannya 60 per 2pi dikali jari-jarinya 10 cm atau 0,1. 4pi dan 2pi-nya boleh kita bagi jadi nilainya masih 2. 0,2 dibagi 0,1 nilainya 2. 2 dikali 2, 4 dikali 60, kan 240. Jadi nilai B-nya adalah 240 dikali 10 pangkat min 7. Atau B sama dengan 2,4 dikali 10 pangkat min 5 Tesla atau Weber per meter persegi. Wah, cukup mudah ya sahabat fisika. Itu tadi simpel konsep berkaitan dengan materi medan magnet. Kalau ada yang kurang paham, yuk tulis pertanyaan kalian di kolom komentar ya. Nah, kalau menurut kalian video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like and share ya. Jangan lupa untuk yang belum subscribe, subscribe dulu. Dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya. Semoga bermanfaat. Saya Yusuf Ahmada, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.